Om Swastiastu, ketemu lagi dengan saya Sabta di Seramnya Malam. Kali ini saya akan bercerita tentang liak yang kepupungan. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah liak yang kesiangan. Bagaimana ceritanya? Terus ikuti channel ini dan jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita-cerita mistis yang akan saya bawakan, subscribe channel saya ini dan ikuti TikTok saya. Saya akan bercerita dari sini seperti apa ceritanya. Oke. Tapi saya akan memperjelas selanjutnya. Konten ini hanyalah untuk hiburan buat kalian yang suka dengan cerita mistis atau memiliki pengalaman mistis. Boleh diceritakan kepada saya akan ceritakan kembali kepada sahabat Seramnya Malam. Cerita kali ini terjadi di daerah Denpasar. Sengaja saya tidak sebutkan tempat kejadiannya untuk menghindari sesuatu yang kurang baik di kedepannya. Oke, kejadian ini berada di sekitaran Denpasar dan kejadian ini dialami oleh teman-teman Seramnya Malam yang diceritakan ke saya, dan saya akan kembalikan ceritakan kepada semua teman-teman yang mempunyai hobi mendengarkan cerita-cerita mistis seperti ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 1990-an, tepatnya di daerah Denpasar. Pada waktu itu belum ada handphone seperti sekarang, belum ada media sosial seperti sekarang, dan lebih banyak kegiatan pada waktu itu pemuda yang ada di Denpasar khususnya ngumpul-ngumpul sama temannya dan sekedar mengisi cerita. Mereka biasanya mengisi dengan minuman seperti arak, tuak, bir, dan lain sebagainya. Hal itu biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda tahun itu. Beda jauh sama tahun-tahun sekarang yang kebanyakan pemudanya tidur di rumah sambil mainin handphone, juga lihat media sosial. Nah, sebut saja waktu itu malamnya malam biasa saja, tidak ada malam yang spesial, tidak ada rainan, dan tidak ada hari spesial, tidak ada hari keramat. Sebut saja namanya Agus dan teman-temannya, karena Agus ini yang menjadi pemerannya di sini yang akan saya ceritakan. Agus ini berserta 4 temannya lagi asik ngobrol, minum di suatu posko yang ada di Denpasar. Sampai larut malam mereka minum di sana tanpa, artinya tidak menghiraukan jam berapa mereka sedang kumpul, dan bahkan mereka tidak tahu tepatnya waktu itu jam berapa. Nah, di tengah mereka minum, banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa kita pikirkan atau tidak masuk di logika kita. Seperti halnya minuman mereka tidak habis-habis mereka minum, itu yang pertama. Seperti nambah aja terus mereka minum, ini gilirannya 4 orang, tidak lazim lah mereka minum. Dan kedua, mereka tidak merasakan sesuatu hal yang berpengaruh dari alkohol tersebut, seperti mabuk dan lain sebagainya, tidak mereka rasakan. Pada waktu itu mungkin penjelasan si Agus ini, mungkin dia bilang sekitar jam 12 atau jam setengah 1, itu ada tiba-tiba ada suara burung hantu dari sudut-sudut posko mereka minum, dan burung hantu itu sepertinya bersuara bersahutan. Pertama dia bersuara di selatan, kemudian bersuara di utara, dan seterus seperti itu, berputar seperti itu. Nah, sampai mereka menyeletuk. Si Agus ini dia bilang menciwanen pesuangi bancine, yang artinya dalam bahasa Indonesia, kalau kamu benar-benar ada atau kamu benar-benar berani, keluarin, tampakkan wujudmu. Itu artinya dia bukan menantang
burung hantu ya, tapi menantang makhluk astral yang kiranya sedang dianggap mengganggu mereka. Nah, ketiga temannya yang lain, si Agus dan tiga temannya ini, mereka berempat ya, si Agus dan tiga temannya tertawa terbahak-bahak seakan-akan burung hantu itu mengerti dengan ucapan mereka dan terdiam, tidak ada apa-apa, kejadian apa-apa. Akhirnya burung hantu itu pun tidak bersuara lagi dan suasana di sana sangat hening. Nah, dalam obrolan mereka asik ngobrol tentang cerita di sekolah, tentang cerita mereka, pengalaman mereka di luar. Tanpa disangka-sangka, di samping mereka ada sesuatu yang jatuh dan bersuara kedua, membuat mereka sangat kaget. Orang berempat ini sangat kaget. Apa yang jatuh di samping mereka? Ternyata mereka tidak lari nih, berempat ini tidak ada yang takut. Mereka malahan melihat di samping posko apa yang terjatuh pada saat itu. Ternyata mereka melihat nenek-nenek yang telanjang bulat tepat jatuh tersungkur pas di bawah posko tersebut. Nenek-nenek itu mengerang kesakitan dan seolah-olah meminta tolong kepada mereka berempat. Temannya si Agus ini ada satu yang melihat dan tanpa berbicara apapun dia lari sekencang-kencangnya, mungkin pulang ke rumahnya atau bagaimana, mungkin dalam ketakutannya yang sangat luar biasa. Mereka tinggal sisa bertiga. Nah, sontak mereka kaget nih, kok bisa ada manusia nenek-nenek yang kira-kira umurnya sekitar 60 sampai 70 itu jatuh tiba-tiba di samping posko tempat mereka minum tadi, dan bahkan keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun. Nah, mereka berinisiatif untuk menolong nenek ini. Nah, si Agus ini memapah nenek ini dan berusaha untuk berbicara, menanyakan informasi nenek ini dari mana dan bagaimana bisa nenek ini bisa jatuh di sini. Nah, di sini nenek ini sambil menahan kesakitan, dia bilang berasal dari Denpasar Selatan, daerah pesisir, yang tidak bisa saya sebutkan biar tidak terjadi kontroversi dan lain masalah dan lain sebagainya. Nenek ini berasal dari Denpasar Selatan, yaitu di pesisir. Dan nenek ini mengaku tadi dia habis berperang sama orang yang berada di daerahnya Agus ini, yaitu di Denpasar Timur ini. Sontak mereka kaget nih bertiga, karena yang satunya udah lari pulang, yang bertiga mereka, hah? Berarti nenek-nenek ini yang jatuh ini adalah seorang penekun ilmu hitam atau leak. Nah, jadinya mereka ketakutan untuk menolong nenek ini, dan tapi mereka kasihan terhadap nenek ini. Tentu saja si Agus ini pulang ke rumahnya dan menyuruh nenek ini menunggu di posko itu, dan si Agus ini pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menanyakan ke ayahnya atau ke ibunya apakah yang harus dia lakukan. Tetapi sampai di rumah, si Agus ini lupa bahwa ibu bapaknya ini sedang tidak ada di rumah. Nah, sontak saja dia spontan mengambil kaman ya buat nenek itu biar tidak telanjang lagi, artinya biar tidak terbuka lagi semuanya. Dan si Agus ini kembali ke posko. Ternyata ke posko itu si temannya si Agus yang dua orang ini sudah tidak ada, sudah pergi. Artinya mungkin mereka takut atau bagaimana, tidak mau bertanggung jawab, dan karena menolong pun mereka takut, mereka pergi. Jadi si Agus ini sendirian lah sama nenek-nenek yang bisa saudara-saudara dan teman-teman bayangin, nenek-nenek penekun ilmu leak yang tidak lazim lah mukanya seperti apa, yang sangat menyeramkan pada waktu itu kalau dilihat.
dengan sepintas, atau apalagi kita memandangnya lebih lama lagi. Saya yakin teman-teman atau saudara-saudara di sini, semeton di sini, tidak bakalan berani melakukan hal seperti itu. Dan si Agus memberanikan diri untuk menolong nenek itu, memberikan kamen itu di Bali kain ya, kain seperti kain selebaran kain yang agak besar, untuk biasanya untuk dibawa ke tempat-tempat suci atau yang lain sebagainya. Kamen ya namanya di Bali. Terus kamen itu diberikan untuk selimut untuk menutupi badan nenek itu biar tidak kelihatan lagi. Dan si Agus itu mengambil motornya dengan baik hati mengantar nenek itu ke rumahnya. Nenek itu di daerah Denpasar Selatan, dan benar saja jarak antara Denpasar Timur dan Denpasar Selatan itu tidak begitu jauh ya, sekitar 2 kilo 3 kiloan lah. Sesampai di rumah nenek itu, semua saudaranya nenek itu terkejut ya, kenapa bisa nenek itu, karena sampai di rumah nenek itu udah pagi, lumayan jam 4, sekitar jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Dan saudara-saudara nenek itu kebetulan banyak yang beraktivitas di pasar, dan menemukan si Agus mengantarkan nenek ini dengan dibalut dengan kamen tadi. Dan saudara-saudara neneknya itu bertanya, kenapa nenek itu bisa kamu antar Gus? Mulailah si keluarga nenek ini menanyakan, di mana Gus menemukan si nenek ini, kenapa Gus bisa menemukan si nenek ini, dan apa yang terjadi dengan si nenek ini, dengan akhirnya keadaan si nenek ini seperti ini yang Gus antarkan pulang ke rumah. Nah, keluarga ini tidak kenal si Agus ini ya, karena sebutan Agus itu adalah untuk seorang lelaki yang tidak dikenal dan berumur masih remaja. Di Bali pasti dipanggilnya Gus, seperti itu. Nah, si Agus ini menceritakan kejadian yang dia alami sebelum mengantarkan nenek ini, dan hingga dia bisa mengantarkan nenek ini. Dan alangkah terkejutnya Agus, salah satu keluarga nenek ini menceritakan dan menjelaskan bahwa si nenek ini adalah penekun ilmu leak atau ilmu hitam yang disebut leak di Bali, dan sangat terkenal dan sangat tersohor di rumahnya sendiri ataupun di luar desanya itu. Dan Agus sangat berani mengantarkan si nenek ini pulang tanpa beban apapun. Selain keluarga nenek ini berterima kasih semuanya karena sudah mengantarkan si nenek ini untuk pulang ke rumahnya. Cuman di sana Agus mendapatkan cerita yang sangat luar biasa dari nenek ini. Seperti itulah ceritanya teman-teman. Itu adalah mungkin ditangkap dari cerita Agus ini, kita menerka-nerka atau menyimpulkan bahwa mungkin nenek ini kalah bertarung, karena leak di Bali banyak yang mengadu ilmunya dengan leak-leak yang ada di daerahnya yang lain. Atau mungkin juga nenek ini terbang melintasi hal yang tidak bisa dilintasi oleh makhluk seperti itu, penekun ilmu gaib. Mungkin ada sesuatu yang mistis dan lain sebagainya, kita juga kurang paham. Yang pasti, satu pesan saya, jangan mengabaikan hal-hal di luar nalar kita, apalagi kita sedang berada di luar rumah pada malam hari. Cerita ini tidak mendiskriminasikan, tidak ada maksud untuk menakut-nakuti, tetapi cerita ini menggambarkan bagaimana makhluk gaib atau kekuatan supranatural atau penekun ilmu hitam itu ada. Jangan sembarangan, jangan salah bicara pada malam-malam hari kita nongkrong atau apapun. Ini sekedar cerita dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan atau sesuatu yang menyinggung teman semeton. Dan agar saya bisa selalu bercerita tentang seperti ini, jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube saya, Seramnya Malam. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Om Santi Santi Om.